Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me. Tadi kalian udah lihat si hasil make upnya, gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Jujur, aku bener-bener impress sama produk ini, dan ini tuh produk terbarunya Bare & Bliss. Karena setelah aku pakai dan aku tes beberapa hari, ini menurut aku perfect banget buat daily. Kenapa? Wear testnya gimana? Finishnya gimana sih? Kita bahas di video ini. Nah, jadi produknya tuh yang ini nih. Ini tuh namanya Bloom Dew Inner Light Serum Tint. Ini udah ada SPF-nya 30 PA+++. Tapi aku ingetin lagi, kalau pakai produk make up terus yang kayak gini, terus kalian berharap bahwa wow udah ada SPF-nya, saran aku sih kalian tetap banget harus pakai sunscreen. Kemarin aku beli harganya tuh 98.000 karena kayak mereka lagi ada live, jadi harganya lebih diskon. Tapi kalau misalnya kalian beli harga normal sih, terakhir aku cek di e-commerce tuh harganya kayak 122.000. Sebenarnya dia tuh ada 5 shades. Waktu aku beli, aku tuh ngeliat shades yang mereka kasih, terus kayak bingung gitu karena kayak bedanya tuh nggak terlalu jauh. Lalu aku nanya lah sama si host live-nya, ini aku boleh lihat nggak sih swatch-nya? Tapi aku nggak tahu kenapa kalau host live sekarang tuh mereka nggak ngasih lihat shades-nya. Kalau dulu tuh kan kalau ada yang live tuh mereka akan ngasih lihat cet gitu. Tapi kalau sekarang mereka tuh ngasih foto yang dari katalog juga, jadi kan ujungnya aku bingung juga karena harganya lagi diskon. Ya udah aku beli 2 shades aja. Akhirnya aku beli yang MW0 dan aku beli yang MW1 karena daripada salah shades terus nanti bete, karena aku penasaran banget. Karena terakhir aku beli produk Bare & Bliss Complexion-nya itu yang foundation di atasnya tuh ada concealer-nya kalau nggak salah, itu tuh shades-nya masih terlalu terang yang aku beli. Kayaknya aku salah beli juga sih yang itu. Oke, ini aku akan kasih lihat dulu sama kalian shades-nya. Ini yang MW0. Kalau mau ngelihat shades tuh harus diratain ya. Karena kalau misalnya enggak diratain, cuma di swatch gitu aja nggak kelihatan. Nah, aku ngerasa si MW0 ini masih agak terlalu putih. Nah, yang kedua, ini aku akan kasih lihat sama kalian yang MW01. Ini tuh aku ngerasanya dia kayak pas gitu ya. Tapi aku ngerasa kayak terlalu gelap aja gitu. Tuh, sebenarnya dia kayak bener-bener pas sama kulit wajah aku. Cuma nggak tahu kenapa aku ngerasanya dia kayak agak terlalu kuning dan terlalu gelap. Ini yang MW0, ini yang MW1. Jadi kalau misalnya selama ini kalian suka ngejadiin kulit wajah aku patokan gitu ya untuk shades. Nah, mungkin kalau kalian beli ini terus kalian merasa kulit wajah kalian lebih gelap dari aku, udah pasti shadesnya berarti nggak tersedia. Karena ini di aku juga warnanya tuh cuma 5 shade sayangnya. Oke, ini udah aku hapus. Dan kemarin saat aku beli, selain harganya diskon 98.000, aku juga dapat 2 bonus. Ini ada makeup remover dan satu lagi tuh aku dapat buat eyelash curler. Ini lumayan banget sih. Jadi kayak harganya dapat diskon, terus udah gitu aku dapat bonus juga. Karena berhubung aku tidak bisa menentukan shades mana yang pas, akhirnya supaya nggak bingung, aku pakai aja dua-duanya. Jadi aku pakein di sini 1 pump dan yang ini 1 pump, baru aku merasa warnanya tuh kayak lebih pas buat kulit wajah aku. Walaupun sebenarnya ya kalau aku beli yang MW1 lebih baik MW1 sih daripada aku beli yang MW0 itu terlalu putih. Karena dia tuh kan judulnya serum tint ya. Nah, buat aku kalau serum tint tuh dia harus bisa diaplikasiin pakai jari gitu. Karena kalau misalnya harus diaplikasiinnya pakai puff gitu ya sama aja kayak foundation. Nah, ini tuh teksturnya tuh menurut aku tuh awalnya dia kayak, hah ini mah tebel atau bukan serum tint. Tapi ternyata saat diaplikasiin bener-bener kayak gampang banget diratain pakai jari. Tuh, aku suka sih hasil finishnya. Coveragenya lebih ke medium to full sih. Kayak ini nih ada bekas jerawat. Kalau misalnya kita pakainya kayak gini, dia nggak ketutupan banget, tapi cukup oke. Terus kulit wajah aku juga warnanya lebih merata jadinya. Nah, kalau gini aku ngerasa warnanya baru pas sama kulit wajah aku. Tuh, bagus kan? Aku suka banget nih ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak setting pakai bedak juga cukup oke, tapi ujungnya sih kemarin aku wear test tetap dia di set pakai bedak, karena menurut aku kalau misalnya di wear test nggak di set pakai bedak tuh, sedangkan aku biasa make up selalu pakai bedak kan, jadi aku wear test sesuai dengan kebiasaan aku make. Nah, ini setelah diaplikasiin kalian bisa lihat area yang sini warnanya lebih merata, lebih bagus juga coveragenya.
Yang ini yang belum diaplikasiin. Nah, katanya produk ini tuh mengandung moonstone teknologi yang bisa memberikan efek kayak glowing dan bercahaya di kulit dan membuat si make upnya tahan sampai 24 jam dan bisa ngontrol minyak. Tapi ya siapa juga sih yang mau pakai make up sampai 24 jam, kan kayaknya tidak mungkin ya. Tapi ini lama-lama tuh dia kayak ngeset gitu loh, enggak yang tetap basah tapi finishnya tetap ada glowingnya. Nah, sedangkan untuk yang sini aku akan aplikasiin pakai spatula dan nanti akan aku ratain pakai sponge. Nah, sebenarnya ini yang aku suka, ini tuh begitu dipakein spatula, hasilnya tuh kayak lebih tipis tapi lebih oke banget. Jadi sebenarnya terserah kalian sih, kalian lebih suka aplikasiin pakai apa. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai sponge dan langsung pakai tangan pun hasilnya bagus. Nah, ini aku ratain pakai sponge. Tapi menurut aku sebenarnya lebih hemat kalau misalnya pakai jari ya. Karena kan produknya nggak ada yang keserap di sponsnya. Kalau misalnya pakai tangan dia kayak lebih full coverage. Tapi kalau misalnya dia pakai spons lebih sheer gitu sih coveragenya. Ini aku mau kasih tahu sama kalian, untuk produk ini tuh dia, aku kan udah ngetes beberapa kali ya. Kalau misalnya saat dipakai untuk seharian dia nggak oxidize. Tapi kalau misalnya dari pertama kali pakai, tunggu 5 menitan, dia warnanya agak ngeset jadi agak menggelap. Kalian bisa lihat nih bedanya. Yang tadi kan ini agak seputih ini ya, tapi begitu agak lama warnanya tuh jadi agak kayak gini nih. Jadi memang kalian kalau mau beli shades-nya agak lebih terang dikit. Tapi nanti kalau dia udah ngeset, dia tuh sama sekali nggak jadi oxidize gitu. Jadi emang tetap bagus aja gitu hasilnya. Jadi kalau udah ngeset segini, ya warnanya tetap aja bakal jadi kayak segini. Oke, nah ini setelah diaplikasiin di seluruh wajah aku, kalian bisa lihat sendiri. Ini finishnya aku bener-bener suka banget karena beneran literally like a second skin. Makin lama makin nempel di wajah, makin bagus, terus kayak makin flawless gitu kelihatannya. Tapi buat aku tidak untuk dipakai 24 jam juga sih. Nah, dia itu katanya mengandung 3 jenis infused serum. Dia mengandung Miracle Bloom Essence, terus dia juga mengandung niacinamide dan juga mengandung hydrating glycerin dan mengandung vitamin E. Untuk SPF-nya dia tuh kalau nggak salah mengandung zinc oxide. Nah, klaimnya sendiri karena dia tuh ada niacinamide-nya, katanya bisa lama-lama bikin kulit wajah jadi cerah. Tapi jujur aku sih kalau misalnya pakai produk makeup gini nggak terlalu berharap yang gimana banget sampai jadi cerah gitu ya. Dengan hasilnya bagus aja aku sudah cukup puas. Nah, gimana nih menurut kalian, oke nggak untuk hasil segini? Kalau misalnya kalian punya banyak bekas jerawat, mungkin sebenarnya kalian bisa akalin lagi pakai concealer atau kalian bisa timpa lagi. Tapi kalau memang bekas jerawatnya banyak terus berharap ini full coverage, menurut aku kalian pakai 3 layer juga si coveragenya nggak akan terlalu bisa nutup bekas jerawat. Kalau warna kulit nggak merata atau bekas jerawat kayak aku yang di sini nih, dia masih cukup oke sih menurut aku ya. Nah, ini aku akan beresin makeupnya dulu, baru aku bakalan balik lagi sama kalian. Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me. Oke, jadi ini hasil make upnya. Gimana menurut kalian? Ini skin tint hasilnya bisa kayak gini. Tadi untuk bedaknya ini tetap aku setting, dan aku settingnya itu pakai bedak dari Muakyu. Terus hasilnya jadi kayak gini. Nanti kalau misalnya di akhir kalian ngeliat wear test tapi eye makeupnya beda, bibirnya juga beda, karena memang aku bikin video wear test itu nggak di hari yang sama dengan bikin video ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat video wear test aku, entah itu cushion, foundation, bahkan sunscreen, itu udah pasti aku set dulu pakai powder, karena namanya wear test itu pasti aku pakai sesuai dengan kebiasaan yang biasanya aku lakukan. Bukan yang kayak cushion doang terus aku pakai panas-panasan, aku pakai naik motor, enggak. Pasti aku pakein dulu powder sesuai dengan kebiasaan yang aku pakai untuk ngelihat ketahanannya. Karena menurut aku secara logika juga, kalau misalnya kita pakai cushion kan pasti disetting pakai bedak. Kenapa pas wear test nggak disetting gitu? First impression aku saat menggunakan produk ini adalah kalau misalnya mau dipakai daily, tipis-tipis gitu ya, kalian bisa aplikasiin pakai tangan, terus udah gitu di set pakai powder tipis-tipis, abis itu tinggal pakai blush on, eyeshadow, lip tint, itu udah cakep banget hasilnya. Hasil finishnya bener-bener like a second skin, dan aku amat sangat merekomendasikan produk ini sama kalian karena emang yes sebagus itu. Aku udah coba beberapa kali, aku coba
naik motor, aku coba bepergian dan aku coba pakai seharian, dia nggak oxidize, nggak bikin kulit wajah jadi kusam dan nggak menimbulkan komedo. Tapi inget ya, malamnya kalian tetap harus double cleansing. Overall ini recommended banget buat kalian, tapi pastiin kalian pilih shades yang tepat. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai produk ini, tulis aja di kolom komentar, atau kalian pengen aku nge-review produk lain, boleh juga. Kira-kira berikutnya aku bikin video apa ya? Tulis juga ya di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Jadi ini make upnya setelah selesai, ini aku akuin finishnya itu ringan banget, bener-bener like a second skin. Tuh, ini tadi aku set lagi pakai bedak dan aku mau ngetes oksidasinya. Tadi begitu dia pertama ngeset, itu tuh dia kayak agak menggelap tapi nggak oxidize, karena kan emang kalau produk kalau dia baru pertama kali ngeset tuh pasti agak berubah warnanya. Nah ini setelah selesai dandan, kita akan tes kira-kira 4-5 jaman dia masih bagus atau enggak. Hari ini aku tesnya sambil berkegiatan normal aja, karena yang paling aku penasaran tuh oksidasinya. Kalau skin tint mah biasanya aku pakai daily. Nah ini after 3 jam dan hari ini tuh jadwal aku untuk kerja di cafe biar sekalian refreshing sambil jajan kopi, dan di kafenya tuh sekitar 3 jaman juga. Jadi ini kira-kira after 5 jaman ya 6 jaman tuh dia masih seger gini, warnanya bagus. Tapi inget ya, ini untuk dipakai daily aja.